Halo semuanya, selamat datang di podcast Bacotan Anggun. Iya, namanya podcast Bacotan Anggun. Jadi sesuai dengan namanya, nama gue Anggun, Anggun Aulia tepatnya. Cuman biar akrab panggil Anggun aja. Kalau panggil Lia boleh juga sih. Mungkin terdengar kasar ya bacotan gitu kan, bacotan Anggun. Tapi gue gak bermaksud gimana-gimana. Jadi kenapa namanya bacotan Anggun, karena teman-teman gue tuh kalau gue lagi ngomong mereka suka ngomong, diem Anggun lagi ngebacot, dengerin deh bacotan si Anggun, kayak gitu. Jadi kayak mungkin itu salah satu inspirasi gue kali ya. Gak maksud gimana-gimana, tapi ya it's okay, gak masalah kan. Ya ini itu podcast pertama gue nih di YouTube. Jadi gue masih terbata-bata, masih bertele-tele dan masih gugup banget. Sebenarnya gue juga nggak tahu ini mau ngomong apa, dimulai dari mana dulu gitu. Tapi kayaknya mungkin bisa ngikut nih kayak orang-orang. Mungkin diawali dengan kenapa sih gue bikin podcast ini gitu ya kan, biar lebih keren. Jadi gini. Gue tuh kan anaknya ekstrovert. Terus gue tuh banyak banget ngomong. Gue tuh suka mikir banget. Nanti apa yang gue pikirin tuh gue omongin. Kayak ini gue lagi mikir ini, tadi gue lagi mikir ini, gue kepikiran ini, bla 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 bla, pokoknya begitu. Nah kelihatan kan sekarang kan gue banyak bacot. Iya, jadi gue suka banget ngobrol sama orang. Dan waktu mulai pandemi gue mulai ngerasain nih ada yang kurang gitu dalam hari-hari gue yang biasanya ngobrol bareng teman-teman, diskusi bareng teman-teman gitu loh. Dimulai dari ngobrolin mata kuliah sampai ke ngobrolin tentang isu-isu sosial media dan sebagainya gitu. Cuman pas selama pandemi ini teman-teman gue kan pada pulang kampung lah, ada yang sibuk kuliah daring, ada yang sibuk kerja. Jadi gue sih sadar diri aja, gue nggak berani ganggu gitu loh, karena emang sekarang kan lagi dalam keadaan yang beginilah gitu. Dan gue mulai bikin podcast. Nah jadi ada di sebuah aplikasi gue bikin podcast gitu. Akhirnya gue share ke teman-teman dan ada yang ngomong, Gun kenapa sih kamu nggak bikin YouTube aja gitu. Dan akhirnya kayak oh iya benar juga. Dan akhirnya setelah overthinking yang sangat panjang, gue ngerekam dan akhirnya gue edit dan yes, now gue upload. Jadi semoga lu menikmati ya gitu. Dan gue ngerasa emang ini gak cocok disebut podcast ya, sebut aja kita lagi ngobrol gitu. Karena ya gue pengen bikin suasana yang ngobrol gitu. Karena kalau malam gue tuh suka insomnia gitu. Jadi kayak kadang gue ngechat temen-temen atau siapa gitulah yang bisa gue chat. Dan kadang mereka kan udah ketiduran, udah capek kan. Nah jadi kadang gue mikir gue pengen deh ngobrol kalau malam. Nah gue juga kepikiran pas gue mau bikin podcast, gue juga mikir kalau gue aja kepikiran kayak gini, gue pengen ngobrol sama orang tapi udah kemalaman, takut ganggu orang, berarti ada orang lain yang sama kayak gue gitu. Dan akhirnya udah gue bikin podcast ini dengan suasana yang begini gitu. Jadi kalau editingnya ala kadarnya, ngomongnya juga kayak gini, nggak yang mendayu-dayu, nggak yang puitis, karena emang gue bikin suasana ngobrol gitu. Jadi mungkin gue juga menyarankan buat lo, ya sebenarnya lo boleh aja, hak lo mau dengerin ini kapan. Cuman kayaknya emang paling enak podcast Bacotan Anggun ini didengerin sebelum tidur sih. Jadi sebelum tidur lo sambil dengerin dan akhirnya lo terlelap. Jadi gue pengen bikin suasana yang kayak apa ya, temen lu nginep di rumah lu atau lu lagi nginep di rumah temen, terus habis itu deep talk atau ngobrol-ngobrol santai gitu. Karena sekarang aja gue masih belum tahu nih gue mau ke arah mana, gue mau ngomongin yang kayak gimana. Tapi kayaknya semoga aja yang ringan-ringan lah ya, yang biasanya jadi pembahasan kita gitu kan, satu circle ngobrolin ini itu. Ya semoga sih lu menikmati gitu ya obrolan kita malam hari ini, malam esok dan seterusnya. Karena ini podcast pertama, gue jadi belum nyiapin materi nih, gue mau ngomongin apa gitu ya kan.
kita ngobrolin tentang overthinkingnya gue aja gimana. Oke. Jadi kan gue bikin podcast ini diawali oleh overthinking gue. Akhirnya gue pengen ngobrol, dan akhirnya karena teman-teman gue nggak ada dan gue bikin podcast gitu. Buat lu yang lagi ngedengerin nih, lu tuh sebenarnya overthinking juga nggak sih? Karena gue, yang gue tahu ya, kalau kita lagi main sosial media gitu, gue suka merhatiin tentang apa aja gitu yang ada di sosial media, dan itu gue suka kepikiran tau, kayak apa ya, contoh tentang insecure. Jadi kan yang gue lihat nih polanya di sosial media yang ada di FYP gue lah ya, pokoknya yang ada di beranda gue, terutama di Instagram nih, karena gue mainannya Instagram kan. Gue udah lama gak main Facebook, gue udah lupa passwordnya apa soalnya. Dan di Instagram itu kalau gue ngeliat-liat itu tuh ada ininya, ada ritmenya gitu. Apa yang lagi viral, maka itulah yang akan diposting oleh orang-orang gitu. Gue kan gak punya Twitter, jadi gue gak tahu nih dunia Twitter tuh gimana sih. Cuman kan di Instagram ini suka ini ya, Twitter tuh di screenshot, dipotong, terus dikasih lihat ininya aja, apa statusnya gitu, tweetannya gitu kan. Nah, gue ambil contoh kayak gini. Dimulai dari postingan pertama orang yang gue baca, ngomongnya tentang insecure deh lihat tetangga bisa juara 1 waktu SD kayak gitu. Dan akhirnya terus berlanjut dengan orang-orang yang bikin tweetan atau screenshotan hasil tweet itu dengan insecure lihat orang hidungnya mancung, insecure lihat adik sendiri bulu matanya panjang, insecure lihat saudara pinter banget, insecure lihat teman sekelas alim. Sampai akhirnya itu banyak banget di beranda gue gitu. Dan gue mulai kepikiran nih, mulai kayak kenapa sih nih gitu kan, kok gue ngerasa gelisah, gue ngerasa kayak ada yang aneh, ada yang perlu harus gue pikirin dan harus gue diskusikan sama orang kayak gitu. Nggak tahu, kepikiran aja pokoknya. Terus sampai akhirnya gue besoknya terus dan nyampe nih ke titik yang titik balik dari si insecure-nya itu, tweetan insecure, screenshotan tweetan pokoknya gitu. sorry bahasa gue berantakan banget, gak apa-apa lah pokoknya. Jadi ada titik baliknya yang tweetan pertama yang gue baca itu ada kayak gini modelnya, gak jadi insecure deh, gue punya teman gila soalnya, gak jadi insecure deh, gue pintar soalnya, gak jadi insecure deh, gue kaya soalnya, gak jadi insecure deh soalnya gue begini, gak jadi insecure deh soalnya gue bukan pelakor. Kayak for what, untuk apa gitu loh. Yang paling pertama gue pertanyakan adalah untuk apa mereka ngeposting itu. Dan itu secara massal, seolah kayak video-video viral, ada video orang joget-joget viral dan diikutin. Tapi gue rasa konteksnya ini sangat dibuat-buat gitu loh. Kenapa mereka harus menciptakan sebuah cerita fiksi tentang dirinya, terus dia posting supaya terlihat mirip dengan orang lain, ngikutin tren kayak gitu. Kenapa di saat banyak orang berusaha untuk gak insecure, berusaha melawan insecure, berusaha memperbaiki insecure, kenapa mereka yang ada di sosial media gue itu malah berlomba-lomba terlihat insecure? Buat apa? Pertamanya gue pikir, kenapa mereka berusaha terlihat insecure? Lalu gue berpikir lagi, apa jangan-jangan memang itu insecure mereka? Terus gue bertanya lagi, untuk apa itu diposting? Dan kenapa harus ngeposting itu untuk dijadikan sebagai balada atau sebagai meramaikan sesuatu yang udah viral kayak gitu? Untuk apa? Nah, itu gue mikirin kayak gitu, gue kayak sepusing itu. Dan kalau gue udah mikirin kayak gitu tuh udah bisa sampai berhari-hari atau bisa sampai seminggu kayak gitu. Terus juga kayak misalnya sekarang tuh orang lagi suka main TikTok ya. Jujur ya, bukannya gue nggak suka TikTok, tapi mungkin karena RAM memori gue nggak banyak, jadi gue nggak upload aplikasi TikTok. Dan apa ya, emang kurang nggak tertarik sih, bukan nggak suka ya, cuma nggak tertarik aja, kayak biasa aja gitu. Kayak Instagram juga kan gue baru tuh,
Gue main Instagram itu pas PKKMB, penerimaan gue lupa, jadi itu tuh penerimaan mahasiswa baru di kampus gitu kan, dan itu diwajibkan untuk ngeposting foto di Instagram. Baru akhirnya gue bikin Instagram kayak gitu, karena mau nggak mau kan, kadang juga kan sekarang anak-anak kampus nih, anak-anak kuliahan dapat tugas dari dosen buat diposting di Instagram kayak gitu, jadi gue bikin juga. Nah, jadi emang gue bukan gak suka TikTok, tapi emang orangnya termasuk yang jarang gitu main sosial media gitu, dan kalau udah suka satu ya udah itu aja kayak gitu. Nah, di TikTok itu dimulai dari dihina-hina, dihujat-hujat karena dianggap sebagai sesuatu yang culun, kampungan, norak kayak gitu, sampai akhirnya sekarang setiap hari akan ada lagu viral yang berbeda, dan setiap hari ada nada-nada baru yang gue denger di FYP gue gitu, tapi FYP-nya di Instagram kan. Terus juga sekarang kan udah ada fitur baru gitu kan, mirip TikTok. Nah, gue sering lihat tuh di situ kayak orang-orang tuh sekarang lagi berlomba-lomba, pokoknya kalau ada sound yang baru gitu kan, ada background yang baru, mereka harus bikin juga gitu. Sebenarnya kalau dilihat sekilas tuh nggak masalah, sebenarnya nggak masalah banget. Cuman yang gue pikirin adalah kenapa sampai semua orang berlomba-lomba itu gitu loh, nggak mau ketinggalan tren. Kenapa, ada apa ini sebenarnya? Itu yang gue pikirin. Terus kayak orang beli baju warna ungu, dan akhirnya tuh gue mulai kalau jalan naik motor gitu kan, mau pergi kemana, gue ngeliat kayak kok orang-orang pada pakai baju ungu ya kayak gitu. Terus yang outer yang rajut juga gitu kan, jadi kayak what? Jadi gue segitunya kalau gue mikirnya itu bisa berhari-hari gitu loh. Gitu sih, makanya gue tuh bener-bener butuh temen ngobrol banget gitu. Kira-kira dari kalian ada juga nggak yang kayak gitu, kepikiran kayak gitu? I don't know, gue nggak nganggap itu penting banget gitu. Jadi orang yang sepemikiran itu tentang hal-hal yang biasa aja. Cuman gue juga nggak merasa terganggu banget gitu loh dengan keadaan gue yang sekarang. Gue cukup menikmati karena kadang begini, begitu. Gue mencoba untuk lebih menikmati hidup gue dengan berpikir gitu loh, kayak gue udah cukup sibuk nih, kayak gue kuliah sambil kerja karena gue anak rantau. Gue sibuk banget, super sibuk banget. Tapi nanti udah tengah malam, akhirnya gue memikirkan tentang apa yang udah gue lihat hari ini, fenomena apa nih gitu kan yang bisa gue pikirin. Begini gitu. Sebenarnya cukup menyenangkan, tapi banyak gak enaknya juga. Tapi ya udah, gue nggak nolak keadaan gue yang kayak gini. Ini bukan sebutan keadaan, gimana ya gue ngejelasin ya. Pokoknya untuk gue yang lagi overthinking kayak gini tuh, gue nggak nolak itu, cuman gue cari solusi yang enak nih, kira-kira gimana. Dan gue dapat, ternyata gue harus membicarakan ini dengan orang lain. Nah, bisa teman-teman gue kan, meskipun mereka melakukan itu dengan tidak sukarela ya, dengan penuh paksaan sebenarnya, mereka nggak dengerin gue. Tapi kan kalau sekarang udah nggak bisa dipaksa nih, karena kan emang udah jauh kan, aku di sini dan dia di sana gitu. Jadi ya gue bikin YouTube, bikin obrolan bacotan anggun gitu ya kan, ya bolehlah dibilang podcast gitu, buat siapa tahu ada teman-teman yang lagi gabut atau lagi pengen ngobrol. Nah, bisa nih jadiin buat temen. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau diskusiin tentang obrolan kita ini, bisa komen-komen di Instagram. Nanti kalau gue ada waktu gue balesin, kita diskusi di situ. Mungkin untuk sekarang cukup sekian dulu kali ya obrolan kita pada malam hari ini. Nanti bakal gue upload lagi. Gue juga masih belum nentu kapan gue upload. Pokoknya senyamannya kita aja ya kan. Buat lu yang lagi keadaan gabut-gabut, mungkin bisa dengerin podcast ini. Dan kalau lu ngerasa senang dengan podcast ini, dengan konten ini, obrolan ini, bisa nih
pencet tombol like-nya. Thank you. And kalau misalnya lo pengen diskusi, ayo komen di bawah, nanti kita diskusi sama-sama. Terus juga kalau misalnya lo ngerasa ini ada yang kurang, boleh gue terima kritikan lo di komen atau kirim ke email gue, nanti gue taruh di description box-nya. Terus juga jangan lupa di-share ke teman-teman dan sosial media lo ya, supaya semua orang tahu kalau ada podcast ini di saat lo gabut, di saat mereka semua gabut ya kan. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan karena pandemi lagi bahaya-bahayanya. Oke, selamat malam. Dadah.